Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valeska Malva Putri Sofian dengan NPM 251387 dari kelas J Fakultas Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Topik ini dipilih karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar sosial masyarakat yang berbeda-beda. Mari kita ke pengertiannya. Pendidikan multikultural merupakan proses pembelajaran yang menetapkan keberagaman latar belakang peserta didik sebagai sesuatu yang bernilai baik dari aspek budaya, agama, suku, maupun kondisi sosial. Melalui pendidikan ini, peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap saling menghargai, bersikap adil, serta menentang segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan yang bermasyarakat. Nah, yang dimaksudnya itu keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai dan patut kita syukuri bersama. Namun, keberagaman juga dapat menjadi tantangan serius apabila disertai dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan pemahaman yang baik antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, salah satunya itu melalui pendidikan. Nah, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan plural dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat terlepas dari interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dari kita sendiri. Perbedaan tersebut seharusnya dipandang sebagai sarana untuk saling belajar, memperluas wawasan, serta memperkaya pengalaman hidup. Namun, dalam kenyataannya, perbedaan seringkali disalahartikan dan justru malah pemicu munculnya konflik, prasangka, serta sikap intoleran. Oleh karena itulah pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan penghargaan perbedaan sejak dini. Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari aspek budaya, agama, suku, maupun kondisi sosial ekonomi. Pendidikan ini tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian akademik semata, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap saling menghormati, bersikap adil, terbuka terhadap perbedaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan yang bermasyarakat ini. Nah, selanjutnya mari kita membahas tujuannya pendidikan multikultural ini berdasarkan Pancasila. Nah, apa sih tujuannya? Untuk dapat membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya tentang hidup bersama secara berharmonis di tengah perbedaan. Melalui proses pendidikan inilah peserta didik dapat diharapkan mampu mengembangkan sikap toleransi, menghormati keberagaman, serta berkontribusi aktif dalam menjaga nilai persatuan bangsa Indonesia. Nah, dimaksudnya itu, jadi kayak tujuan utama dari pendidikan multikultural ini adalah untuk menimbulkan kesadaran peserta didik mengenai betapa pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang berbeda-beda ini. Melalui proses pendidikan inilah peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap toleransi, empati,
dan rasa saling pengertian terhadap sesama walaupun berbeda-beda. Selain itu, pendidikan multikultural juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki tanggung jawab sosial dan mampu berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan multikultural tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai landasan pendidikan. Nah, kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai landasan pendidikan? Nah, karena Pancasila itu dasar utama dalam pendidikan multikultural karena dapat memuat nilai-nilai luhur yang menekankan kemanusiaan, persatuan, keadilan, serta demokrasi. Titik dengan nilai-nilai tersebut sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang dimaksudnya jadi Pancasila menjadi landasan utama dalam pendidikan multikultural itu mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini dan menjadi pedoman dalam bersikap serta bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada nilai kultural dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila kan seperti yang kita tahu ada 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, sila-sila Pancasila itu ada 5. Nah, mari kita bahas nilai sila Pancasila ini mengenai pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama, serta menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengajar kita untuk menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil tanpa memandang perbedaan latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini mengajarkan kita pentingnya saling menghargai perbedaan pendapat serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah yang dilandasi sikap saling bijaksana. Nilai ini sangat relevan dalam kehidupan yang demokratis dan menghargai suara setiap individu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengajarkan kita pentingnya menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas implementasi dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan multikultural dapat diterapkan melalui proses pembelajaran yang bersifat inklusif dan menghargai perbedaan di antara peserta didik. Guru berperan mengintegrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pembelajaran, serta membangun lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan penuh sikap saling menghormati. Nah, yang dimaksudnya itu pendidikan ini multikultural ini dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan sekolah melalui proses pembelajaran yang bersifat inklusif dan menghargai perbedaan. Peserta didik
Guru memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran, metode pengajaran, serta interaksi sehari-hari di dalam kelas. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghormati akan membantu peserta didik merasa diterima, dihargai, dan mampu berkembang secara optimal. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila merupakan upaya yang strategis dalam membentuk generasi yang toleran, adil, dan mampu menghargai keberagaman. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam proses pendidikan, sekolah dan lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam memperkuat dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui itulah pendidikan multikultural, nilai Bhinneka Tunggal Ika diharapkan tidak hanya menjadi semboyan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.